Jelang Ramadan, pengiriman bahan kebutuhan pokok di Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta Timur belum stabil. Beberapa pasokan bahan baku mengalami keterlambatan pengiriman terutama sejak masa pandemi COVID-19. Sementara di Pasar Minggu, beberapa bahan pokok mengalami kenaikan. Sudah hampir 1 bulan ini, pengiriman bahan pokok ke toko milik Janati di Pasar Induk Kramat Jati mengalami keterlambatan. Seperti bawang putih, bawang bombay, tepung bumbu instan, kemiri, dan berbagai jenis sayuran. Padahal bumbu tepung instan biasanya akan banyak dicari selama bulan Ramadan. Karena pengiriman masih belum stabil, ia terpaksa menjual bahan dagangan yang masih tersedia. Di Pasar Kramat Jati, beberapa harga bahan pokok mengalami penurunan, seperti bawang bombay yang kini harganya Rp30.000 dan bawang putih Rp35.000 dari sebelumnya Rp60.000 per kilogram. Paling beda sih cuman di pengiriman itu ditelat-telatin. Jadi kan tadinya ini tanggal 23 ada pengiriman. Akhirnya kan ngasih kabar belum bisa ngirim. Jadi dagangan juga banyak yang nggak ada. Ya kayak tepung-tepung, kayak kerupuk-kerupuk gitu. Dikasih tahu nggak alasannya? Alasannya ya karena pengirimannya itu katanya tokonya ya tutup. Belum bisa ngirim. Sementara itu di Pasar Minggu, harga beberapa bahan kebutuhan pokok mengalami kenaikan. Kenaikan harga ini diterapkan sejak wabah virus corona terjadi. Menurut pedagang, kenaikan harga yang cukup tinggi terjadi pada gula yang harganya menjadi Rp19.000 per kilogram. Kenaikan itu terjadi sejak sebulan terakhir sejak wabah COVID-19. Kenaikan juga terjadi pada bawang merah dan beras. Yang naik bawang merah. Kalau semuanya sama, biasa. Bawang merah doang yang naik terus. Dari harga berapa sekarang jadi berapa? Ya, sekarang tadi beli harga 40. Kemarin 38. Kemarinan 37. Ya, pernah 43 ya pernah. Jadi udah berapa lama kenaikan? Ya semingguan lah. Harga bahan-bahan pokok ini diperkirakan masih akan naik dalam beberapa hari ke depan. Tim Liputan, CNN Indonesia. Dan untuk informasi terkini terkait penerapan PSBB di Jakarta, saat ini kita sudah terhubung dengan produser lapangan CNN Indonesia, Nabila Putri, yang berada di Pasar Kramat Jati, Jakarta Timur. Selamat pagi Nabila. Nabila, ini bagaimana situasi di sana karena ini masih dalam masa PSBB, kemudian juga beberapa hari lagi kita juga akan memasuki bulan suci Ramadan. Bagaimana suasana di pasar tempat Anda berada saat ini? Ya, selamat pagi Rizky. Saat ini dari Pasar Kramat Jati, Jakarta Timur, jelang bulan suci Ramadan, meskipun diberlakukan pembatasan sosial berskala besar di Pemprov DKI Jakarta, namun aktivitas jual beli sendiri masih berlangsung normal karena dari Pemprov DKI Jakarta memang tidak melarang adanya aktivitas jual beli yang menyangkut kebutuhan pokok maupun kebutuhan pangan dari masyarakat itu sendiri. Dan saat ini di Pasar Kramat Jati, Jakarta Timur cukup ramai oleh pembeli yang masih membeli langsung kebutuhan bahan pokoknya ke pasar meskipun sudah adanya sejumlah pembatasan sosial yang ada di Pemprov DKI Jakarta. Nah, namun meskipun aktivitas jual beli masih berlangsung normal, tapi ada sejumlah aturan yang berlaku selama PSBB berlangsung sejak 10 April lalu. Di antaranya seluruh pembeli maupun pedagang yang ada di kawasan pasar, salah satunya Pasar Kramat Jati, Jakarta Timur ini wajib mengenakan masker, Rizky. Jadi baik pedagang maupun pembeli semua harus menggunakan masker yang selama masih berada di kawasan pasar. Dan kalau didapati tidak menggunakan masker oleh petugas, ini akan langsung ditegur. Bahkan jika tidak membawa masker sama sekali, ini akan dilarang untuk masuk ke kawasan pasar. Selain juga wajib menggunakan masker, pada saat masuk ke kawasan pasar juga diperiksa suhu tubuhnya. Kemudian juga dilarang adanya kerumunan yang lebih dari 5 orang di dalam satu lapak pedagang. Kalau kita melihat situasi di Pasar Kramat Jati, Jakarta Timur, meskipun sejumlah aturan sudah ditetapkan, namun masih ada sejumlah kelonggaran, apalagi karena jumlah petugas yang ada ini tidak sebanyak
pembeli maupun pedagang yang ada di kawasan pasar, sehingga masih ada 1-2 pedagang ataupun pembeli yang kedapatan melepas maskernya di kawasan pasar. Sehingga ini selain juga adanya aturan yang telah ditetapkan oleh Pemprov DKI Jakarta, juga butuh kedisiplinan tinggi dari masyarakat, karena dengan kedisiplinan ini sama-sama membantu untuk menekan adanya penularan virus COVID-19 yang ada di DKI Jakarta. Seperti diketahui sudah 11 hari berjalan PSBB di Pemprov DKI Jakarta, masih ada penambahan jumlah kasus positif COVID-19 di DKI Jakarta yang cukup signifikan setiap harinya. Untuk itulah kedisiplinan masyarakat tetap diperlukan meskipun peraturan sudah diberlakukan, Rizky. Ya baik, Nabila Putri, produser lapangan CNN Indonesia, terima kasih atas laporan Anda dan selamat bertugas.